Ketika si ketua perampok itu kabur, Edge pun mengejarnya sampai tertangkap, kemudian bertanya tentang siapa dalang di balik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun nampaknya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Did you like poo-poo? Esoknya Edge pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ juga ada 2 orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agen FBI itu pun menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang kita lihat tadi di awal, yang pada faktanya ada 3 korban yang melayang atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan saat Edge melihat rekaman tersebut, kita sudah bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungan dengan Edge, dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Edge ada atau datang ke sini. Anything ringing a bell? All right, Mr. Hill. We'll pick this up another day. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan bahwa Edge adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun, yang mana ini semakin membuat kita semua penasaran tentang siapa sebenarnya sosok si Edge ini. As far as you're concerned, he's just a regular guy doing a good job. Do we understand each other? 3 bulan kemudian, kita akan melihat Edge bertugas bersama Bullet, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang mempilok mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Dan kita lagi-lagi akan dibuat terkejut ketika melihat perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si Edge, sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Anjir, sampai segitunya sosok si Edge ini. Penasaran anjing, siapa sebenarnya ini si Edge ini nih. Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai-sampai menganggap bahwa Edge adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dave dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si Edge ini, di mana Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenal Edge dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. Like he saw a dark spirit. He's not a cop. 5 bulan sebelumnya, pada adegan flashback ini kita akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si Edge ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI, yang mana dalam adegan ini Edge terlihat sedang bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang liburan. Time's the game start. 6:30. We've got ages. Tak lama Edge pun mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang memiliki jenggot putih dan agak sedikit jemros, namanya Mike. Ini bebenguknya. Get someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. Selain melakukan bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai oleh Edge juga melakukan pekerjaan kotor lain, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada Edge alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau perampok lain yang lebih dulu merampok uang lapis baja tersebut, yang mana saat kejadian itu terjadi atau kejadian yang tadi kita lihat di awal terjadi, Edge meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya, dan akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat Edge akan menolongnya, dia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu.
Saat sudah pulih, Edge pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka saat akan menghadap langsung kepada sang bos alias Edge, di mana mereka menyadari betul bahwa Edge pasti sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya sudah tewas akibat kelalaian mereka semua. I want a name. Namun bagi Edge, ngelacur nafsu dan melampiaskan kekesalan bukanlah stylenya, karena yang Edge inginkan adalah nama dan bebenguk orang yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putra sulungnya. Dengan cepat Mike dan timnya pun mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut hingga didapatkanlah sebuah nama, yakni Gashi bersaudara. I hear you're a tough lad and a hard worker. If not for your life, for hers. Alright! One fucking name. Gash Brothers.